Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis berbagi kepada anak yatim dan kaum duafa. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ini bukan hanya bulan puasa, tetapi juga bulan kepedulian dan bulan berbagi. Di bulan ini Allah mengajarkan kita untuk merasakan lapar dan haus, agar kita mengerti bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang setiap hari hidup dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tahukah kamu yang orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang berada di anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Quran surat Al-Maun ayat 1-3. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam kepada kita, bahwa orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin disebut oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Artinya kepedulian sosial dan adalah bagian dari keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, anak yatim adalah anak yang telah kehilangan ayahnya, ayah yang seharusnya menjadi pelindung, mencari nafkah, dan tempat mereka bergantung. Karena itu Islam sangat memuliakan orang yang menyayangi anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti dua telunjuk dan dua jari tengah yang dirapatkan. Artinya apa? Sangat dekat kedudukannya Rasulullah dengan orang yang berbagi pada anak yatim dan orang duafa itu sangat dekat. Artinya memiliki derajat yang sangat tinggi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan dua telunjuk ini dan dua tangan, yang artinya kedudukan orang yang menyantuni anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Bayangkan betapa besarnya kemuliaan itu. Tidak semua orang bisa dekat dengan Rasulullah di akhirat, tetapi salah satu jalannya adalah dengan menyayangi anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi para sahabat mengatakan bahwa kedermawanan Rasulullah semakin luar biasa ketika bulan Ramadan datang. Dalam hadis disebutkan bahwa kedermawanan Nabi seperti angin yang berhembus, cepat dan luas memberi manfaat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah momentum terbaik untuk berbagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Satu kebaikan bisa bernilai seperti 10 kali lipatnya, bahkan bisa ratusan kali lipat, bahkan ribuan. Maka sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Diceritakan suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil yang duduk sendirian sambil menangis di pinggir jalan. Rasulullah mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Wahai anak kecil, mengapa engkau menangis?" Anak itu menjawab dengan sedih, "Ayahku telah meninggal dunia, ibuku menikah lagi, tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi." Mendengar itu, hati Rasulullah langsung tersentuh.
Beliau berkata kepada anak itu, apakah kamu rindu jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Hasan dan Husain menjadi saudaramu? Anak itu langsung tersenyum bahagia. Lihatlah dari kisah ini bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya memberikan harta, tetapi juga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak yatim. Karena sebenarnya anak yatim bukan hanya membutuhkan makanan atau bantuan materi, tetapi mereka juga membutuhkan cinta, perhatian, dan kepedulian. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang ada orang yang ragu untuk bersedekah. Mereka berpikir bahwa jika memberi, maka harta mereka akan berkurang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara hitungan manusia mungkin terlihat berkurang. Uang berkurang 100.000, uang berkurang 200.000, berkurang 50.000. Mungkin dalam hitungan matematika itu berkurang. Namun tetapi dalam hitungan Allah justru ditambah dan berkah. Jika kita mensedekahkan 100.000, mungkin Allah akan melipat gandakan yang menjadi 1 juta. Mungkin Allah melipat gandanya lebih banyak daripada itu. Mungkin jika Allah tidak memberikannya berupa materi atau berupa uang, mungkin Allah memberikannya seperti kesehatan dan kelapangan dalam pekerjaan. Mungkin Allah memberikan selain uang. Bisa jadi Allah menggantinya dengan kesehatan, ketenangan hati, keselamatan keluarga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu jangan pernah takut bersedekah. Justru orang yang pelit seringkali hidupnya sempit, sedangkan orang yang suka berbagi hidupnya terasa lapang dan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbagi kepada anak yatim dan duafa, sebenarnya kita sedang mendapatkan banyak pelajaran. Di antaranya yaitu melatih rasa syukur. Ketika kita melihat orang yang hidupnya lebih sulit daripada kita akan menjadi lebih sadar bahwa nikmat Allah kepada kita sangatlah besar. Lalu melembutkan hati. Orang yang sering berbagi biasanya hatinya lebih lembut dan lebih mudah tersentuh. Lalu yang ketiga, menghapus dosa. Sedekah adalah salah satu amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita, mendatangkan keberkahan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah mereka rajin bersedekah, hidup mereka menjadi lebih tenang dan berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul dalam acara santunan anak yatim dan duafa. Ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang kita berikan, setiap perhatian yang kita berikan, Allah catat sebagai amal kebaikan. Dan mudah-mudahan anak yatim yang hadir pada hari ini kelak menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang sukses dunia dan akhirat. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak kebaikan. Jika kita memiliki kelebihan rezeki, maka kita berbagi. Jika kita memiliki tenaga, mari kita bantu. Jika kita memiliki waktu, maka kita berikan waktu itu untuk peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena suatu saat nanti tidak ada tahu kita telah meninggal dunia, yang akan menemani kita bukanlah harta kita, tetapi amal kebaikan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar berbagi dan mencintai anak-anak yatim. Artinya setiap apapun yang kita terima dari segala perbuatan, segala bantuan yang telah diberikan kepada kita semua oleh para muslimin, orang-orang yang baik di luar sana, kita harus selalu bersyukur. Apapun itu keadaannya, apapun itu rupiahnya, meskipun 1.000, 2.000 atau 100.000, kita wajib bersyukur. Kita tidak ada yang tahu, mungkin uang remeh, cuma sementara. Tidak ada yang tahu, mungkin bisa bertahan untuk 1 minggu, setelah itu habis. Tapi ketika kita gunakan sebaik-baik mungkin, kita sedekahkan untuk anak-anak yatim, itu menjadi tabungan kita sendiri di akhirat kelak. Dan untuk anak-anak yatim, gunakan uang itu sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk kebutuhan, sehingga pahala-pahala jariah itu mengalir terus, mengalir di antara kita semua.
Semoga kita bisa bersama-sama masuki surga Allah, bersama-sama kita melewati Shiratal Mustaqim, sehingga kita bersama-sama berkumpul di surga Allah. Mungkin ketika salah satu di antara kita atau saya, ketika Bapak Ibu dan adik sekalian tidak melihat saya di surga, maka panggillah saya. Saya minta tolong, dan kepada semua di antara kita, ketika kita ada salah satu saudara kita, keluarga kita, teman kita, atau orang-orang yang kita kenal, ketika tidak ada di surga, maka kita seharusnya saling membantu untuk agar bersama-sama menuju surga Allah, bersama-sama menikmati nikmatnya surga Allah dan bisa bertemu dengan wajahnya Allah. Mari kita akhiri santunan ini dengan bacaan doa. Dan untuk doa sebelum iftar atau sebelum berbuka adalah sangat mustajab. Jika kita melantunkan doa-doa di situ, maka doa kita akan mustajab. Mari kita berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya doa, dengan ikhlasnya hati, dengan kuatnya iman. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang dermawan. Lembutkanlah hati kami untuk mencintai anak yatim dan kaum duafa. Ya Allah, berkahilah rezeki orang-orang yang telah bersedekah pada hari ini. Lipatkanlah pahala mereka dengan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhan anak yatim dan kaum duafa. Lindungilah kami, lindungilah mereka, bahagiakanlah mereka, dan jadikanlah mereka generasi yang salih dan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.